Bismillahirrahmanirrahim. Wa qabla hijratin Nabi lan iku tetep ing dalem sadurunge hijrahe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku Isra bundalan mimakatin saking tanah Makkah lailan ing dalem wengi likutsin tumeka maring Baitul Maqdis yudara kang den weruhi apa kutsin wa ba'da Isra'il lan iku tetep ing dalem sawise Isra urujun utawi munggah lisama maring langit hatta ra'an Nabi saking ningali sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbaka lama ing pangeran kang dawuhi sapa Rabb min wairing kaifin saking tanpa kinaya apa wan khisoren lan keringkes waftarat lan merdoake sapa Rabb alaihi khamsan ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing salat 5 wektu ba'da khamsina ing dalem sawise salat 50 farad wis majibake apa Allah wa ballagha lan wis nekaake sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummata ing ummate bil Isra'i kelawan kabar Isra Mi'raj wa fardhi lan meredoake salat khamsaten 5 waktu bilang tiroin kelawan tanpa mama qad faza temen-temen bos merkoleh kanjeng kabejan sapa Siddiqun Abu Bakar As-Siddiq bilang bitasdikin kelawan oleh benerake lahu maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabil uruji lan kelawan Mi'raj Siddiqun utawi oleh benerake iku wafa nyejoki apa Siddiqun ahlahu ing ahline Isra Mi'raj. Penjelasan dari nadom-nadom yang telah dibacakan. Sebelum Nabi hijrah, ada sebuah peristiwa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis pada malam hari dengan menggunakan buraq. Peristiwa tersebut disebut dengan Isra. Setelah peristiwa Isra, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan menuju ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Di setiap tingkatan langit, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Di langit ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Dan di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian pada langit keenam Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa dan di langit ketujuh Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris. Peristiwa tersebut disebut dengan Mi'raj. Sejak kedua peristiwa tersebut dialami oleh Rasulullah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, umat Islam diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari, yang mana pada awalnya sholat 5 waktu ini Allah memerintahkan umat Islam untuk melakukan sholat dalam 50 waktu sehari. Tetapi ketika ada peristiwa Isra Mi'raj, umat Islam diwajibkan melakukan sholat sebanyak 5 waktu dalam sehari. Setelah kejadian Isra dan Mi'raj, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya kepada para umatnya bahwa umat Islam diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari tanpa ada rasa ragu sedikit pun. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq
membenarkan atau mempercayai peristiwa yang telah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj.